Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizquloh dari kelas Penjas 2C, nomor NPM 1921911105. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengurai dan menganalisis model-model kurikulum pendidikan jasmani untuk memenuhi salah satu mata kuliah telaah kurikulum Penjas. Untuk materi yang akan dijelaskan itu ada 5 materi. Yang pertama itu ada model kurikulum developmental education. Yang kedua, model kurikulum movement education. Yang ketiga ada kurikulum e-sport education. Yang keempat ada model kurikulum personal meaning. Yang kelima itu ada model kurikulum health related physical fitness. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada model developmental education atau bisa disebut model perkembangan. Model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan pemanfaatan gerak dalam kehidupan dan berpikir reflektif dan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Program ini akan dilaksanakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pendekatan holistik dalam mencari identitas pribadi, beragam kesempatan untuk perkembangan yang maksimal, lingkungan yang sehat yang menjamin individu. Yang kedua itu ada model movement education atau model gerak. Model analisis gerak mulai berkembang pada tahun 1920 dan 1930-an. Kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerak dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam mengembangkan programnya. Aktualisasi diri dan proses belajar ditemukan pula dalam model ini. Penguasaan keahlian terlihat dalam programnya yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur pergerakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Menurut Nichols pada tahun 1994 menyatakan bahwa agar penyiapan peserta didik menjadi seorang yang giat berlatih sepanjang hayat, maka pengajaran pendidikan jasmani harus menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada perkembangan pemahaman tentang belajar gerak manusia. Yang kedua itu pencapaian keterampilan gerak dasar dan keterampilan olahraga yang lebih tinggi dan memahami kegunaan untuk berbagai kegiatan jasmani di masa kini dan di masa depan. Yang ketiga, perkembangan pemahaman tentang komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat, itu perkembangan sikap sesuai dan keterampilan sosial yang penting agar berhasil dalam berolahraga. Jadi karakteristik program yang dikembangkan dalam model ini yaitu ada pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan keterampilan gerak yang terintegrasi dalam suatu kesatuan, ruang lingkup, dan tahapan isi pelajaran atas tema atau konsep gerak. Menekankan pada kemampuan pemecahan masalah. Untuk materi yang ketiga yaitu ada model sport education atau model pendidikan olahraga. Model ini dikembangkan oleh Sidentop berdasarkan atas asumsi bahwa satu, olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan yang keempat, keikutsertaan peserta didik dalam olahraga
harus sesuai dengan perkembangan. Menurut Sidentop pada tahun 1994 menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani, di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana mereka diajar cara berolahraga, tetapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Jadi peserta didik juga harus belajar bertanggung jawab secara pribadi dan keterampilan sebagai anggota kelompok secara efektif. Di sini ada ciri-ciri terdapat dalam program model pembelajaran ini adalah peserta didik belajar berpartisipasi dalam kegiatan bermain berolahraga yang dilaksanakan dalam suatu lingkungan yang kondusif. Semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengikuti kompetensi yang dilaksanakan dalam ruang lingkup sekolah. Selanjutnya yang keempat yaitu ada model personal meaning. Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Untuk menerapkan model ini diperlukan proses kurikulum framework atau bisa disebut PVCF ya. Suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Terdapat 7 kategori proses gerak yang dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajaran dalam domain psikomotor. Kategori proses ini meliputi perceiving atau merasakan, patterning atau mempolakan, adapting atau menyesuaikan, refining atau menghaluskan, varying atau memvariasikan, improvising atau mencari yang baru, dan composing atau menciptakan. Itu menurut Jewett-Bain dan Ennis pada tahun 1995. Untuk model yang terakhir yaitu ada model Health Related Physical Fitness, yaitu kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran, hampir sama dengan model perkembangan. Ciri-ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Dilihat dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka model ini berlandaskan pada orientasi nilai disciplinary mastery. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.